warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi atau penyuluhan tentang pelecehan seksual. Saya Dina Martin akan memaparkan materi tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu tentang pelecehan seksual? Tidak ada. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan terkait dengan hubungan seks yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan dan perilaku lainnya yang bersifat verbal atau fisik yang mengacu pada tindakan seksual. Dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dalam mitosnya, pelecehan seksual terjadi ketika perempuan sedang sendiri, di malam hari, tempat sepi, bahkan berpakaian minim. Siapa yang bilang? Data menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih menyasar pada perempuan. Tapi coba kita lihat. Kalau kita lihat, pelecehan seksual terjadi di jalan umum, transportasi umum, sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Seksual terjadi pada perempuan terjadi bukan kebanyakan di malam hari, tapi siang hari. Ya, siang hari. Tanpa gelap memberi kesempatan untuk pelaku bersembunyi. Ditambah lagi dengan jenis pakaian yang dikenakan oleh korban bukan merupakan faktor yang signifikan. Jadi, maksudnya saja perbincangan kita tentang pelecehan seksual yang terjadi dari berangkat dan mengangkat ketelanjangan dan menghakimi korban. Karena siapapun dapat menjadi sasaran pelecehan seksual. Kita tidak hanya bicara tentang sentuhan, catcalling, stalking, dan pemaksaan bencana. Pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui dunia maya, lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya dilontarkan. Pelecehan seksual terjadi pada perempuan ini bukan tentang berapa besar angka pelecehan terjadi, tetapi merupakan batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita sebagai perempuan ditiupkan nyalinya, kita diberatkan langkahnya, pasung ekspresinya, dan kita juga bertanya-tanya, apakah yang kita berhati? Jadi di ruang publik, tempat yang saya terlindungi, karena teroleh kata publik di sini. Tetapi kita hanya bisa menjelma menjadi masa yang membantu dan terpaku. Mungkin karena kita terlalu terkejut, takut, ragu dan bimbang. Ataupun mungkin seperti yang terdata, 91% dari kita tidak akan melakukan apapun ketika pelecehan seksual terjadi. Jadi, salah satu metode dalam melakukan pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah dengan melakukan 5D. Yang pertama adalah ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan diredam. Pertama adalah ditegur. Secara tegas, tanpa beribu, kita menghentikan aksi pelecehan tersebut. Ini mungkin menjadi cara yang paling jitu, tetapi juga menjadi cara yang paling berisiko. Kita harus memastikan diri kita aman, karena bisa saja pelaku justru berbalik menyasar kepada kita. Begitu pula dengan si korban, pastikan posisinya tidak menjadi rentan, dan pastikan apakah dia memang benar-benar membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah dialihkan. Caranya adalah mengalihkan perhatian dari si korban ataupun si pelaku, sehingga pelecehan tersebut dapat dihentikan. Intinya, ciptakan gangguan sehingga pelecehan tersebut tidak terjadi. Misalnya dengan memberikan pertanyaan kepada si korban ataupun si pelaku seperti, oh ya, ini jam berapa? Atau menanyakan alamatnya. Karena bersikap sok kenal di saat seperti ini sangat amat dibutuhkan. Yang ketiga adalah dilaporkan. Ketika kita memiliki kekhawatiran untuk melakukan pencegahan pelecehan sendirian, kita dapat mencari bantuan kepada orang lain. Bantuan dapat dicari kepada petugas keamanan ataupun kepada siapapun orang terdekat yang dapat diajak bekerja sama untuk mengintervensi pelaku pelecehan. Tapi ingat,
Tidak semua korban pelecehan dapat merasakan kenyamanan ketika kondisi terlibat. Jadi, ambillah keputusan terbijakan. Yang keempat adalah ditenangkan. Untuk pelecehan seksual yang sedang terjadi atau sudah terjadi, kita dapat memberikan dukungan dengan memberikan pertanyaan atau memberikan bantuan kepada korban dengan cara ajak dia duduk, tenangkan dirinya, dan tawarkan apa yang dapat kita bantu untuk dia. Tapi ingat, jangan mengorek sesuatu yang tidak diperlukan. Yang kelima adalah direkam. Kita dapat mendokumentasikan perilaku si pelecehan seksual ketika si korban ingin melaporkannya ke pihak kepolisian. Pertama, kita harus fokus ke aksi si korban, serta sebisa mungkin cantumkan lokasi kejadian serta tanggal dan waktunya. Dengan pengetahuan ini, semoga kita menciptakan kesanggupan menundukkan keraguan, karena tidak ada istilah orang asing ketika yang kita butuhkan adalah saling jaga dan saling bela, karena kita semua perempuan adalah berharga. Kira-kira bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak, Ya? mengapa korban pelecehan tidak melakukan tindakan apa-apa? Pertanyaan yang bagus. Kenapa korban pelecehan tidak melakukan apa-apa ketika mengalami pelecehan seksual? Alasannya, karena ia akan mengalami stigmatisasi dari masyarakat sekitar, belum lagi kritikan dan cercaan, sehingga dia akan lebih memilih menutup diri dan membungkam dirinya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya? saat pelecehan seksual itu terjadi, apa berdampak pada psikis korban? Tentu sangat berdampak, karena korban pelecehan dan kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya cukupkan sosialisasi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.